minggu lalu minggu lalu kita sampai ini ya, benar ya, halo, Iya, Ustaz. Mbak. Ya, jadi keterkaitan 4 level kajian bahasa Arab. Nah, eh ada- ini berkaitan dengan masalah level yang disebut dengan level kajian bahasa Arab itu kajian yang berkaitan dengan masalah unsur-unsur bahasa, ya, unsur huruf, unsur kata, unsur kalimat, unsur makna. Jadi kalau unsur huruf itu pada kajian aswad, kalau unsur kata itu pada kajian sorof, kemudian unsur kalimat itu pada kajian nahunya, ya, kemudian makna. Dari keempat unsur ini, dari 4 kajian ini, kalau dikaji secara mandiri bisa. Jadi kalau kita mengkaji hanya sebatas aswad saja, itu memungkinkan, gitu kan? Kita mengkaji masalah sorof aja, itu pun juga memungkinkan. Kita mengkaji masalah nahu saja, itu juga memungkinkan. Kita mengkaji masalah mana, itu juga memungkinkan, ya. Tetapi dalam konteks praktek, keempat unsur ini tidak bisa dipisahkan, saling terkait satu sama lain, gitu kan? Pada level fonologi misalnya, itu kan berkaitan masalah fonem, gitu kan? Fonem yang menentukan bentukan makna kata. Jadi berbeda fonem, fonem kalau dalam istilah di bahasa Arab itu disebut dengan al-aswat as-so'itah. Anda kenalkan dengan aswat so'itah? Kalian ya? Apa itu aswat so'itah, Nazwa? Halo Nazwa. Al-aswat as-so'itah itu apa? Halo? Konsonan gitu, Ustaz. Ya, itu aswat somitah kalau konsonan. Kalau aswat so'itah, aswat somita itu konsonan. Kalau aswat so'itah itu apa? Vokal. Vokal, A, I, U-nya gitu kan. Yang kita kenal dengan harokat gitu kan. Jadi aswat so'itah. Itu aswat so'itah itu kalau di linguistik umum itu namanya fonem. Kita bisa mengatakan fonem. Jadi fonem pendek dan fonem panjang. Jadi disebut dengan vokal tadi itu bisa katakan fonem. Jadi maksud dalam fonem di sini ya, masalah fonem di dalam bahasa Arab itu sangat menentukan kata, gitu kan? Ya, tentunya makna kata ya. Jadi kan ya Anda berbeda fonem itu berbeda maknanya juga gitu, ya berbeda, ya, gitu. Seperti misalnya dulu ini kan kata jannah. Ya, berbedanya hanya di huruf jim aja, di fonem jim ya, yaitu jannah, kemudian jinnah dengan ada junnah. Begitu juga kata lain misalnya ada kata burun, barun, birun gitu. Nah, itu tiga-tiganya ya muncul, tapi masing-masing kata itu memiliki makna yang berbeda gitu, nggak sama. Walaupun nanti di sana juga ada sih kata yang eh, di apa diucapkan dengan 3 harokat tadi, 3 fonem tadi, tapi maknanya semua sama gitu. Apa juga yang berbeda. Itu fenomena bahasa Arab itu suatu hal yang di bahasa Arab ada gitu juga banyak begitu ya. Kalau jannah misalnya itu surga, kalau jinnah jin, kalau junnah itu perisai gitu. Anda lihat berbeda jawabnya kan. Jadi kalau Anda salah misalnya yadkhulunal jinnah, yadkhulunal junnah, nah salah tuh nanti maknanya gitu kan. Itu berimbas kepada makna gitu, gitu kan ya gitu ya. Nah, kemudian juga fonem itu juga bisa mempengaruhi bentuk gitu. Jadi di sini kan dalam hal ini tidak mungkin dipisahkan dengan level morfologinya, yaitu masalah morfem. Nah, masalah morfem yang juga sangat menentukan pembentukan pola kata yang bermakna bermacam-macam gitu. Pertama, fonemnya dulu. Kata fonem itu ketika kita salah membaca, itu bisa merubah bentuk kata gitu. Seperti misalnya farohun dengan farihun. Ya, farohun dengan farihun. Fonem fathah dengan fonem kasrah di huruf keduanya gitu. Nah, kalau farohun itu
Itu bentuk katanya apa? Isim apa itu farohun? Ya, isim apa? Halo, apa tuh? Kalau isim katanya apa? Farohun. Ya, Filza, Nazwa, Dwina, Bintang. Isim fa'il bukan Ustaz? Bukan. Ya, farohun bukan isim fa'il. Tapi isim apa? Ya, Terus Ustaz. ya, Masdar. Masdar. masdar, isim masdar. Kalau isim fa'ilnya itu yang berharokat kasrah, farihun. Gitu, ya. Jadi farohun itu masdar, kalau farihun itu isim fa'il. Lihat berubah bentuknya. Anda salah membaca aja gitu. Ya, sehingga nanti berefek, itu berefek ke nahu nanti itu kalimat ketika Anda meletakkan kata, ya, tingkannya gitu. Kalau Anda meletakkan kana, yang betul itu ana farohun atau ana farihun. Satmiko. Hmm? Azkia. Halo, Azkia. Apa? Yang betul ana farohun atau ana farihun, Nazwa. Ana farihun. Ana farihun, ya, pakai isim fa'il. Kalau pakai farohun gimana bahas ininya, strukturnya? Gimana Nazwa? Kalau pakai farohun. eh, Asy'uru Enggak bil pakai, tetap pakai ana juga, enggak ada pakai dirobah ganti. ana bil fahri. Bukan Eh, bil, bukan faroh, ya. Ana fi farohin, gitu aja, ya. Jadi Anda katakan ana fi farohin, gitu. Kalau menggunakan pakai faroh, pakai isim masdar, gitu. Kalau pakai isim fa'il, ana farihun, gitu. Jadi pemahaman fonem, ya, dari setiap kata itu, kalau Anda nggak tahu bagaimana tingkatnya membuat kalimatnya, nanti efek kenahunya nanti salah. Pertama efek kata ada kesorot, ya, dalam bentuk isimnya, kemudian ketika itu dirangkai dalam kalimat ada efek buktikannya gitu. Jadi secara praktek aspat itu tidak bisa dilepaskan dari sorohan, tidak bisa dilepaskan dari nahu, ya, buktikannya banyak buktikannya gitu. Kemudian juga situ ada kalau morfem, ya, morfem itu berkaitan masalah sorob, seperti misalnya Anda jalisun, kata jalisun, itu ada fonem panjang, ja, alif, ya, ditunggukan alif. Kemudian ada fonem nakirah, sunnya, unnya, jali sun, sun. Jadi ketika dia situ pakai alif, itu fonem eh, morfemnya itu ya dulu ala isim fa'il. Kemudian kalau unnya itu ya dulu ala nakirah gitu. Jadi ada morfem. Ya, ada morfem. Jadi kemudian kedua level ini baik morfologi maupun fonologi itu memiliki keterkaitan yang erat dengan nahunya juga gitu. Ya, suku gramatikal ya sangat bergantung kepada fonem dan morfem gitu kan untuk mendapatkan makna gramatikal gitu.
Ketika Anda menggunakan pakai isim fa'il, ana dzahibun ilal madrasah, ketika dirobah dzahibun menjadi ana adzhabu ilal madrasah, antara dzahibun dengan adzhabu, ya, itu berkaitan masalah sorob. Bagaimana Anda merubah menjadi kata kerja, berubah menjadi isim fa'il menjadi kata kerja. Kemudian tergantung nanti maknanya. Ya, makna dari jumlah ismiyah dengan ketika Anda katakan ana dzahibun itu jumlah ismiyah tapi khobarnya mufrad. Sementara kalau Anda katakan ana adhabu itu jumlah ismiyah tapi juga khobarnya jumlah fi'liyah gitu kan. Nah, khobar jumlah fi'liyah dengan khobar mufrad itu nanti memiliki makna yang berbeda gitu. Seperti yang Anda pelajari di ilmu ma'ani ya di dalam mengkaji masalah khobar itu beda ya kalimat berita Anda ungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah itu berbeda kalimat beritanya kalau Anda ungkapkan dengan jumlah fi'liyah gitu paham nggak di dalam ilmu ma'ani gimana dipelajari itu kan ya kalimat berita yang Anda sampaikan dengan jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu ada perbedaan gitu ya nanti berimbas kepada maknanya ya maknanya ya kan ya gitu. Jadi dari ketiga level tersebut juga sangat erat sekali hubungannya dengan level yang keempat yaitu level makna karena makna sebagai tujuan studi fonologi, morfologi, sintaksis dan segala gitu. Jadi aswat itu tadi bermakna tadi yang fonem ya fonem A, I, U-nya berbeda, itu berimbas kepada makna. Kemudian tadi sorof. Sorof itu juga ketika bentuk itu berbeda, itu juga menunjukkan makna yang berbeda. Gitu kan? Ketika Anda misalnya fonem menjadi jalasa, kemudian bentuknya menjadi ajalasa, itu maknanya berbeda. Nanti ketika di belajar mudalalah itu akan kita kaji tuh dalalah sorfiah gitu. Dan makna yang ada di dalam perubahan itu bukan hanya satu makna gitu. Ada beberapa makna gitu. Seperti misalnya dari mujarad ditambah dengan satu huruf menjadi mazid mujarad misalnya ditambah biharfin wahid tambah dengan satu huruf dengan baik dengan alif ataupun dengan hamzah itu maknanya bukan hanya satu gitu. Misalnya ajalasa misalnya kan gitu kan. Jadi bukan hanya sebatas yang disebut dengan takdiyah artinya membuat perbuatan itu menjadi dari lazim menjadi mutaaddi tidak hanya sebatas itu. Wah, banyak makna-makna lain dan bahkan lebih dari 5 gitu kan dari hanya satu perubahan dengan tambah satu huruf baik itu hamzah baik itu tasjid baik itu alif belum juga kalau ditambah dengan 2 huruf gitu kan. Nah, itu pasti mungkin Anda ketika belajar sholat hanya sebatas memahami perubahan bentuk kata aja gitu. Anda tidak memahami perubahan makna yang terjadi pada perubahan bentuk gitu. Nah, ini Anda juga harus bukan dari sekarang Anda juga harus sudah memahami itu gitu. Jangan hanya pandai merubah bentuk tapi tidak tahu artinya apa. Ya, Anda harus bisa oh berubah bentuk ini maknanya menjadi ini. Ketika dirubah begini maknanya menjadi gini. Dengan memahami maknanya seperti itu, nanti kamu bisa memahami itu dalam nahunya. Ketika meletakkan kata itu di dalam nahu, misalkan ya gitu. Nah, misalnya ada kata misalnya sodama dengan tasodama. Sodama dengan tasodama. Coba Dwina buat kalimat sodama. Tahu kan arti sodama? Iya, Ustaz. Hmm. Soda mati saya rotu al-hafil. Lah, kalau sekarang kalau tasodama. Tasodama saya roh bil hafil. Bilhafilah. Nah, ini jadi ya kalau yang pertama tadi betul. Anda merangkai kata saudamat as-sayyaratu al-hafilata. Anda lihat ya. Al-hafilata. Ada fa'il, ada maf'ul bih. Yang kalau Anda pakai saudama. Tetapi kalau tas saudama itu kan sama-sama fa'il. Ya, sama-sama pelaku. Ya. Jadi Anda mengatakan tasadamat as-sayyaratu wal hafilatu gitu.
Ya, bukan bil hafilati, tasodamat bil hafilati, tapi tasodamat as-sayyaratu wal hafilatu gitu. Nah gitu kan. Jadi Anda bisa kalau memang dalam bentuk jamak bisa nggak apa-apa gitu kan. Seperti misalnya dalam bentuk jamak itu misalnya taqabalal muslimun gitu kan, muslimuna di yaumil id misalnya gitu kan. Nah, itu bisa ya karena muslimun dibikin jamak ya. Tapi kalau taqabalal muslimu satu aja tunggal kan aneh. Ma- Gimana saling bertemu kok orang cuma satu kok saling bertemu kan gitu ya. Saya penting kan tasodama kalau mau pakai taqabalal muslimu wasohibuhu. Nah gitu aja wasohibuhu. Jadi dia dengan ininya gitu. Nah itu perbedaannya. Ya, jadi ketika kita memahami saraf itu nanti bukan hanya sekedar makna beda, tapi nanti peletakannya juga bisa jadi beda, dan itu memunculkan makna dari nahu itu juga berbeda gitu. Oke, nanti ada pembahasan khusus yang berkaitan dengan masalah dalalah sautiyah, ada dalalah sorfiyah, ada dalalah nahwiyah. Kemudian ada juga dalalah siyakiyahnya, konteks, gitu kan? Nah, itu juga Anda harus paham sehingga ketika membaca teks, gitu kan, nah, Anda juga harus tahu nanti, oh teks ini bukan hanya sekedar memahami dalalah sorfiyah saja atau nahwiyah saja, tapi juga harus dipahami secara dalalah siyakiyah, secara konteks, gitu kan? Secara konteks. Nanti saya bilang chicken jam misalnya. Nah, ini contoh ya, tujuan dari komunikasi baik lisan maupun tulisan adalah menyampaikan pesan bahasa yang harus dipahami. Pemahaman ini adalah tujuan pembahasan secara umum yang bertanggung jawab terhadap perhatian pendidikan yang makna yang tersurat dan tersirat dalam simbol-simbol bunyi. Bentuk dan pola kata serta struktur gramatikalnya ya, dari sini ilmu dalalah menduduki kedudukan yang paling tinggi di antara level studi karena semua level itu mengarah kepada pengkajian mananya. Nah, ini contoh dari analisis sintaksis dengan aspek fonologinya. Tapi fonologi ini aspek di sini wakaf. Artinya Anda membaca berkaitan dengan masalah berhenti itu berdasarkan struktur ya. Jadi dari kal kitab la raiba fihi hudal muttaqin, Anda bisa membacanya dari kal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Jadi kal kitab itu mubtada, la raiba khabar. Kemudian fihi hudal muttaqin itu juga jumlah mubtada dan khabar. Fihi khabar muqaddam, dan itu mubtada muakhar, ya kan? Dan itu berkaitan dengan la raiba atau la kitab, ya kan? Ya, berkaitan dengan masalah kitabnya. Jadi kalau di sini gitu kan, fihi di sini itu kalau Anda baca dalikal kitab la raiba fihi dan mutakin, di fihi di sini berarti di dalam kitab ini ada banyak petunjuk-petunjuk baru mutakin gitu ya. Ya kan? Tetapi kalau Anda baca misalnya dalikal kitab la raiba fihi kemudian hudal lil muttaqin, nah hudal muttaqin dia nanti sebagai hal. Kemudian dalikal kitab mubtada la raiba fihi. Nah di sini fihi-nya adalah raiba fihi. Jadi di dalamnya tidak ada keraguan. Nah gitu kan. Semuanya bisa bisa dipahami secara ya kan. Begitu juga yang tiga, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi langsung dzalikal kitabul la raiba fi itu dia khobar, kemudian hudal lil muttaqin menjadi mubtada, dari hudal lil muttaqin menjadi khobarnya. Gitu. Ketiga-tiganya dia bisa dipahami secara benar, secara makna umumnya sama, nggak ada perbedaan, gitu kan? Mau sebab di dalamnya mufihinya itu bahwa di dalam kitab itu dalam Al-Quran itu banyak petunjuk memang benar gitu. Kemudian di dalam kitab itu tidak ada sebuah keraguan memang benar gitu. Nggak ada keraguan semua pasti karena dari Allah semua informasi semua hikayat kan gitu. Jadi itu kita bisa pahami. Disitulah letak ya keunikan bahasa Arab. Anda berikan nah, dari satu sisi di kulit baca begini itu juga benar, dari satu sini ini juga benar. Itu. Jadi nggak bisa Anda salahkan. Sama halnya dengan sini ya contohnya aja dulu deh. Ya. Ini misalnya ya ini hubungan antar level morfologi dengan level sintaksis dan level makna. Anda katakan tadi Muhammad katibun ad-darsa, Muhammad yaktubud darsa. Ya perubahan isim fa'il dan yaktub ya di sini saraf, tetapi ketika
sorof ini diletakkan dalam rangkaian kalimat gitu kan, dalam satu jumlah ismiyah, satu jumlah pakai semua jumlah ismiyah, tapi khobarnya ada beda mufrad dengan jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada mengimbas kepada makna, ya. Kalau Anda mengatakan katibun, Anda sini katibun adarsa, tidak menggunakan kata katibud darsi, mudhof ilaih, beda lagi nanti maknanya. Ya, di sini katibud darsa menunjukkan perbuatan. Tapi perbuatannya dia dulu ada dawam wal istimrar, gitu kan? Ketika Anda membuat kata pakai isim fa'il, itu ya dulu ada dawam wal istimrar. Itu menunjukkan keberlangsungan yang terus-menerus tanpa henti, tanpa jeda. Artinya apa? Ketika Anda katakan Muhammadun katibun ad-darsa, itu si Muhammad nulis pelajaran terus sampai tuntas. Nggak berhenti, nggak ada jeda. Tapi kalau Anda menginformasikan Muhammad yaktubud darsa, itu memberikan informasi bahwa Muhammad menulis datu ada jedanya. Dia nulis pelajaran, kemudian minum dulu, makan dulu, ngobrol dulu, baru nulis lagi, gitu. Bentar, berarti kan sedikit-sedikit nulis lagi, kemudian dia berhenti lagi, ngobrol dulu, nulis lagi, gitu. Itu informasi yang berkaitan dengan masalah kalau Anda pakai fi'il mudhari'. Tapi kalau pakai isim fa'il, itu tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda. Jadi ada perbedaan. Contoh yang konkret misalnya dalam Al-Quran misalnya, ya. Nah, ini dalam Al-Quran tadi. Ini khaliqun basyaran mintin. Anda lihat di sini. Ini khaliqun basyaran mintin. Di sini Allah menggunakan isim fa'il. Allah tidak menggunakan fi'il mudhari'. Ini akhluqu basyaran, tidak. Ini khaliqun basyaran. Tadi penggunaan isim fa'il di sini ya dulu ala dawam al-istimrar. Artinya penciptaan Allah akan manusia, ya Allah menciptakan manusia itu tanpa jeda, nggak ada berhentinya, terus menerus gitu kan. Dan ini memang kenyataan, kita tidak pernah mendapatkan di tahun berapa manusia itu tidak pernah ya, wanita dia hamil dan tidak ada manusia yang lahir. Tidak ada pernikahan manusia yang bisa selesai gitu kan. Semua pernikahan dia kan tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda. Disinilah informasi yang disebut dengan khaliqun basyaran ya dawam sejak dari Adam sampai sekarang itu kita tidak kenal di mana ada satu tahun misalnya manusia tidak pernah lahir misalnya, nggak ada, ya, di dunia itu pasti ada tingkahnya gitu kan, dan banyak di penjuru dunia dan lain-lain. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ini ada pakai fiil mudhari dengan isim fa'il. Yang pertama misalnya maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Anda lihat di sini, Anda sudah belajar nahu, ya. Di sini kan ada uslub yang disebut waktu belajar huruf jazm, ya, huruf ya, yang disebut dengan maaf, nasbun, yang disebut dengan apa? eh, huruf juhud, lamul juhud, ya. Jadi liyu'adzibahum itu lamul juhud. Ya, lihat, lihat. Maka Allah kan di sini menggunakan fi'il mudhari'. Sementara yang di bawahnya maka Allah mu'adzibahum pakai isim fa'il wa hum yastaghfirun. Nah, Anda kalau memahami ayat ini ayat yang saya bacakan yang Allah berikan untuk solusi bagaimana manusia itu tidak dibinasakan oleh Allah sebenarnya, tidak mendapatkan azab, ya. Jadi kalau lihat ada di ayat itu informasi baik di dalam surat Al-Baqarah maupun di surat At-Taubah atau surat Qaf, itu ada informasi Allah menginformasikan ada bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dibinasakan. Nah, baik pemimpin-pemimpinnya kita tahu bahwa Nabi Nuh, gitu kan, Firaun, kaum Nabi Lut dan kaum-kaum lain, dan juga banyak yang disebut dengan penduduk-penduduk yang dihancurkan banyak sekali, tapi Al-Quran tidak menjelaskan penduduk apa aja. Penduduk informasi yang dihancurkan itu misalnya penduduk Aras, Madian, penduduk Aikah, kota Aika, hanya beberapa penduduk yang diinformasikan, tapi sebenarnya banyak sekali bangsa-bangsa atau kebanyakan dihancurkan Allah, musnah. Kita tidak dapatkan lagi. Itu karena kemaksiatan mereka, karena kezuliman mereka, gitu kan. Jadi kalau dilihat ayatnya itu fahaqal wa'id. Mereka tuh sudah sampai kepada batas berlakulah ancamanku. Ya, begitu Allah mengatakan seperti itu.
Artinya sudah sampai batas pada ancaman, sudah perbuatan mereka itu tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga nah ketika azab itu turun, Allah tidak menzalimi kemakan Allah liyadzlimahum. Allah tidak menzalimi mereka walakin kanu anfusuhum tapi mereka sendirilah yang menzalimi mereka. Nah, kemudian dalam konteks ini dalam ayat ini memberikan solusi. Allah memberikan solusi bagaimana ya untuk terhindar dari kebinasaan atau turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu bahkan Allah liyadhu wa anta fihim. Ini solusinya kita mengandalkan orang lain. Ya, kalau di sini kan ayatnya maka Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim sementara engkau ya Muhammad berada di tengah mereka. Itu kan. Jadi Allah tidak mengazab suatu kaum di mana di tengah-tengah mereka hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidak ada, itu kita beralih kepada al-ulama warasatul anbiya. Jadi bangsa itu akan terhindar ya, terhindar azab dari Allah Subhanahu wa taala sementara di tengah mereka itu ada orang-orang soleh, itu orang-orang soleh. Nah, yang menarik sini yang harus pahami adalah Al-Quran menggunakan fi'il mudhari liyu'adzibahum. Nah, fi'il mudhari sini tadi itu kan ia dulu alat tajaddud. Ya, dia dulu alat tajaddud wal istimrar. Dia memang ada keberlangsungan juga, tapi ada pembaharuan di situ. Untuk pembaharuan itu ya bisa tadi yang saya katakan tadi dia menulis nanti berhenti nulis ada jeda segala macamnya gitu. Nah, di sini informasikan bahwa ya Allah bisa saja mengazab mereka dan juga bisa ya tidak mengazab mereka gitu kan selama masih ada wantafihim ya orang ulama itu ada di tengah mereka. Tapi kalau perbuatan masyarakat itu mereka itu sudah sampai kepada fahaqul wa'id, ya itu tadi akan ada azab. Jadi azab di sini sudah bisa bisa jadi bisa tidak bisa jadi bisa tidak begitu. Ya ada kemungkinan diazab, ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan diazab. Kemudian kalau sudah sampai kepada batas fahqul wahid, tidak perbuatan masyarakat di tempat itu walaupun di tengahnya ada ulama sudah kelewatan batas dan Allah akan menurunkan azab, itu biasanya ulama yang ada di tengah mereka itu diungsikan dulu, dikeluarkan gitu. Seperti terjadi di cerita kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut itu Allah hancurkan, pengen hancurkan, tapi di tengah masih ada Nabi Lut gitu kan, dan pengikutnya yang setia kan yang beriman, makanya dikeluarkan dulu, disuruh Nabi Lut keluar dari kota itu dan pengikutnya, itu kemudian baru Allah turun. Nah itu informasi itu karena menggunakan fiil mudhari. Sementara yang makan Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun itu menggunakan isim fa'il, ya menggunakan isim. Nah, penggunaan isim fa'il ini jadi ya dulu alat dawam menunjukkan keberlangsungan terus-menerus. Artinya apa? Allah tidak akan mengazab selama-lamanya. Mengazab kamu mengazab mereka selama-lamanya selama wahum yastaghfirun ya. Eh, selama mereka masih beristighfar. Nah, gitu kan beristighfar. Jadi kalau mereka beristighfar berarti kan mereka menyadari gitu kan. Menyadari bahwa mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat karena masih beristighfar. Kalau dosa, kemudian dia beristighfar, minta ampun segala macam dan sehingga Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka gitu. Makanya menggunakan isim fa'il. Nah, kemudian wahum yastaghfirun, yastaghfirun itu pakai fi'il mudhari. Nah, itu menunjukkan bahwa kita beristighfar itu tidak terus-menerus, pasti ada jeda. Ya, minimal setelah sholat, misalnya fardu, lima waktu, subuh, setelah kita beristighfar, kemudian jeda kan, nggak istighfar lagi, nanti kita beristighfar lagi. Jadi selama masyarakat itu beristighfar, ya, walaupun istighfarnya tidak terus-menerus setiap satu hari penuh gitu dari pagi sampai malam beristighfar terus enggak juga enggak begitu cerita kan tapi selama dia beristighfar kemudian dia nanti sholat misalnya sholat duha istighfar lagi jadi masyarakat itu selama mereka masyarakat di situ istighfar Allah tidak akan mengazab selama-lamanya gitu. Nah itu informasi ya ini kan sebenarnya kalimat berita nih. Ini kalimat berita yang Allah informasikan dengan menggunakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ya fi'liyah yang kamu dapatkan di ilmu mani. Saya nggak tahu apa ilmu mani kamu diajarkan yang jumlah dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian yang terakhir, ini karena sampai jam 9 ya, ya. Yang terakhir ini bagaimana hubungan ilmu dalalah dengan ilmu lainnya. Ya, yang perlu Anda pahami adalah
perjalanan ilmu itu selalu ada kontak dengan ilmu lain. Ya, saya kasih contoh misalnya misalnya dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu dulu mengkaji ya ilmu bahasa itu hanya mengkaji aspek bahasanya aja gitu. Aspek bahasanya aja segala macamnya. Tapi belakangan mereka menyadari yang namanya bahasa ya itu tidak bisa dilepaskan dari penuturnya gitu loh, gitu, dari masyarakat penggunanya gitu ya, banyak ada pentingnya gitu. Nah, disitulah muncul ilmu baru yang disebut dengan sosiolinguistik gitu. Jadi ilmu bahasa yang dikaitkan dengan masyarakat penggunanya, sehingga muncullah ilmu baru yang disebut dengan ilmu sosiolinguistik. Begitu juga kebalikan, hanya berbeda kacamata aja. Seperti misalnya sosiologi. Sosiologi itu mengkaji kemasyarakatan, fungsi-fungsi masyarakat gitu. Hanya sebatas itu. Tapi belakangan mereka juga menyadari bahwa yang namanya masyarakat itu tidak bisa lepas juga dari bahasa yang mereka gunakan dalam komunikasi kan gitu. Nah, sehingga muncullah dengan istilah sosiologi bahasa gitu. Jadi ada hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu sosiologi gitu ya. Jadi seperti begitu juga dengan ilmu dalalah. Jadi ilmu dalalah juga ada hubungannya dengan semiotik ya. Semiotik itu adalah studi ilmiah tentang simbol-simbol gitu kan. Begitu juga ada berkaitan masalah filsafat, karena filsafat itu berkaitan dengan masalah apa yang ada di pikiran kita, daya pikir kita, daya kulbu kita, dengan daya khayal kita. Kemudian juga berkaitan dengan ilmu psikologi, ya. Jadi psikologi itu bahasa sebagai alat untuk mempelajari perilaku berbahasa. Ya, jadi ketika psikologi tidak dihubungkan dengan bahasanya, itu yang dilihat adalah perilaku perbuatan, gitu. Perilaku perbuatannya. Tapi ketika psikologi itu dikaitkan dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai karakter seseorang itu, nah disitulah yang dilihat adalah perilaku berbahasanya. Apa maksud perilaku berbahasa itu? Bahasa yang digunakan oleh orang itu gitu. Jadi bahasa yang digunakan oleh orang itu menunjukkan karakter dia, menunjukkan latar belakang kehidupan dia seperti apa, menunjukkan intelektualitas seperti apa gitu. Ya, itu dengan psikologi. Jadi sekarang orang-orang psikolog bisa mempelajari dari aspek bahasanya, termasuk juga bahasa tubuh, gitu kan ya, gitu kan. Bahasa tubuh yang sekarang dipelajari kan bahasa tubuh, sehingga dengan mempelajari bahasa tubuh itu bisa, wah ini orang ini begini, dia orang ini begini, orang ini begini gitu, dari perubahan tubuhnya, matanya, bentuk bibirnya, tatapan matanya seperti itu itu adalah ya yang diperhatikan adalah tapi non verbal, ya non verbal tapi juga bahasa. Jadi ada hubungan. Nanti ketiga ilmu ini membentuk suatu teori gitu, yang dengan semiotik itu akan ada membentuk sebuah teori kajian makna. Begitu juga filsafat, begitu juga yang berkaitan dengan masalah psikologi. Contohnya dengan semiotik ya, tentang semiotik di sini studi bagaimana menggunakan tanda-tanda simbol sebagai media komunikasi dalam bahasa. Studi hubungan antar simbol dan sesuatu yang dirujuk oleh simbol tersebut, studi hubungan antar simbol-simbol. Ya, yang namanya simbol ya pasti memiliki makna gitu kan. Baik simbol itu untuk menunjukkan ide atau pikirannya, bisa juga simbol itu memberikan pesan perasaan, bisa juga simbol itu juga memberikan pesan tindakan gitu kan. Nah, pesan inilah yang ada yang diungkapkan dalam sebuah dengan simbol-simbol itu, dan pesan itu ada maknanya tentu. Kita nggak tahu bahwa apakah pesan ini sebuah dari memahami maknanya gitu kan. Jadi oh simbol begini ini pesan perasaan maknanya gitu ya. Jadi ada simbol-simbol itu. Jadi contoh simbol itu bisa non bahasa, seperti misalnya kita melihat simbol awan mendung gitu kan. Yang minggu lalu kita bilang bahwa ada alaqah mantikiyah, kan ada alaqah eh, urfiyah ya, konvensional, alaqah tabiiyah secara alami, alaqah mantikiyah secara mantik logika. Nah, seperti misalnya kita melihat awan mendung. Awan mendung itu ya menggunakan alaqah mantikiyah. Apa kira-kira? Ya, misalnya hujan gelap. Kemudian misalnya bel di sekolah. Ya, bel di sekolah. Ini kalau saja berkaitan dengan masalah alaqah mantikiyah juga logika. Gitu kan. Oh,
Di sini bel, chicken-nya bel sekali, 2 kali, 3 kali, itu ada maknanya. Jadi simbol-simbol ada maknanya dalam konteks sebuah komunikasi kan, ya, dalam sebuah media. Nah, dari sinilah hubungan itu terlihat bahwa semiotik juga punya hubungan yang erat dengan ilmu dalalah karena semiotik menjadi simbol dan simbol itu memiliki makna dan makna itu dikaji dalam sebuah ilmu dalalah gitu ya. Nah, kemudian juga ini ya begitu juga dengan filsafat. Jadi ilmu dalalah dan filsafat itu memiliki hubungan yang penting dalam batas pengetahuan manusia yang berada di akal pikirannya dan ya bahasa sebagai media yang menyampaikan apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi ketika manusia itu ingin menyampaikan pesan ya, atau makna, makna itu kan ada di pikiran kita, ada di pikiran manusianya gitu. Ya, jadi bisa dikatakan makna atau pesan gitu. Jadi dan itulah yang berbentuk abstrak. Itu yang berbentuk abstrak. Jadi yang ada di pikiran itu gitu kan melalui beberapa tahap 4 proses gitu. Ya, dimulai dari abstrak. Abstrak itu artinya apa yang akan kita ingin sampaikan itu berada di pikiran kita dan masih dalam bentuk abstrak gitu. Kemudian logika kita, kalau pikiran kita, pesan yang kita ingin sampaikan diaktualisasikan dalam bentuk kata gitu ya, dalam bentuk simbol. Nah, di situ ada klasifikasi berkaitan dengan masalah bentuk-bentuk kata. Anda menggunakan pakai sim fa'il, pendidikannya, sebentar kalau kata benda, kata kerja, segala macamnya, gitu ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan bentuk kata, kemudian di dalam konteks komunikasi kita menganalisis itu. Nah, ini adalah proses yang Allah berikan setelah di semua manusia. Kita menganalisis itu pikiran kita bisa membuat kata-kata yang sudah terbentuk itu menjadi sebuah proposisi. Kita bisa merangkai kata itu, ya. Seperti misalnya kalau di otak kita ada kata baju dengan kata putih, nah kemudian otak kita mempunyai berpikir untuk menciptakan sebuah proposisi gitu ya dalam membuat kalimat gitu. Sehingga terbentuklah penyusunan yang teratur gitu kan. Baju itu putih gitu kan. Nah, ketika baju itu putih itu merupakan sebuah penyusunan yang sesuai dengan struktur bahasa yang dia pelajari secara atau yang dia dapatkan dari pemerolehan secara alami atau dia dengan pembelajaran gitu. Jadi erat sekali gitu kan. Dan ketika itu diujarkan, nah itulah yang sebenarnya makna gitu. Jadi makna itu muncul dari konsep penyusunan tadi gitu. Ya, kalau belum dituangkan dalam bentuk ujaran, ya proses di situ kita tidak tahu apa yang ada di pikiran orang kan gitu. Tapi ketika orang itu sudah mengujarkan, gitu kan, dalam bentuk bahasa, baru kita bisa memahami makna apa yang diinginkan dari orang itu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang itu. Nah, pesan atau dan makna itulah yang dikaji oleh ilmu dalalah gitu ya. Jadi sangat erat sekali gitu. Jadi ketika kita bicara ilmu dalalah itu mengkaji masalah makna, makna itu ada di penutur di otaknya gitu. Oh, di otak penuturnya yang berproses melalui 4 tahap ini gitu. Ini proses 4 tahap ini secara memang alami ya. Masalah alami dan banyak di prosesnya. Seperti misalnya gitu. Jadi Afak itu tidak lain adalah penggambaran dari dalam akal atau ingatan tentang maksud. Maksudnya adalah mengklasifikasi yang pikir abstrak. Klasifikasi yang terpenting adalah klasifikasi kata benda, kata kerja, huruf, rangkaiannya. Kemudian analisis bersandar pada sesuatu yang dimaksudkan dengan pembatasan nasab turunan. Nah, kita bisa melihat ini kan ya kadang-kadang berbentuk jenis, berbentuk macam, berbentuk seksi, berbentuk spesifik, dan bentuk sisi gitu kan. Nah, dari situlah mungkin kita bisa menyusun proses yang menjelaskan kemampuan akal pikiran dalam mengambil kesimpulan, memberi alasan, dan memvonis ya, ini kan dari kata yang kita ingin diujarkan gitu kan. Nah, begitu juga yang terakhir berkaitan dengan masalah fisiologi. Jadi fisiologi itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk mempelajari perilaku berbahasa. Ilmu dalalah memusatkan perhatian kepada penyampaian pesan pikiran dan makna melalui penggunaan bahasa yang membawa pesan pikiran tersebut. Ya, jadi pakar psikologi dan pakar sebagaimana mereka bahasa baik ketika mengungkapkannya maupun dengan pemerolehannya. Nah, kalau kita lihat di sini
Bahasa yang dituturkan oleh orang itu menunjukkan latar belakang dia, ya. Bisa kepribadian dia. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan ada dialog-dialog ya. Seperti misalnya Nabi Ismail dialog dengan Nabi Ibrahim gitu. Dari bahasa yang digunakan itu kita menunjukkan bagaimana perilaku Ismail kepada Ibrahim bapaknya. Begitu juga ketika Ibrahim berdialog dengan bapaknya juga yang masih kafir yang membuat patung. Dari bahasa yang dimunculkan yang digunakan oleh Ibrahim itu juga menunjukkan gitu bagaimana karakter Nabi Ibrahim gitu. Kalau dari bahasanya itu mempunyai bahasa yang santun sekali gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika berbicara dengan bapaknya yang masih kafir gitu kan, itu selalu menyebutnya dengan ya abati. Ya, dalam Al-Quran kan ya abati. Jadi kata ya pilihan diksi ya abati itu pilihan yang menghormati orang tua. Ya, beda dengan kalau hanya ya abi aja nggak ada. Ini kan biasa, panggilan biasa ya abi. Tapi ya abati. Gitu kan. Begitu juga Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika berbicara dengan Nabi Ibrahim juga panggilan juga ya abati gitu. Itu artinya apa? Artinya memang bahasa yang digunakan oleh kedua hamba Allah yang mulia ini ya saling menghormati satu sama lain begitu. Nah, beda kemudian juga dan itu bisa dikaji ya bisa dikaji begitu juga misalnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf jadi kalau Nabi Yusuf lain lagi Nabi Yusuf itu ketika kita melihat bahasa yang digunakan oleh Nabi Yusuf itu menunjukkan kecerdasan kecerdasan ini orangnya cerdas gitu jadi tampak dari bahasa yang digunakan dari pilihan kata ingat ya walaupun ini firman Allah tapi Allah menginformasikan ya cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu secara nyata. Emang begitu loh ucapan Nabi Musa, ucapan Nabi Yusufnya, ucapan Nabi seperti itu. Gitu. Bukan daya khoyal, bukan hayalan. Itu kenyataannya seperti itu. Walaupun itu firman Allah, tapi Allah memberikan informasi ketika ada dialog antar kita emang seperti itu. Dan tidak ditambah dan tidak lebihkan kenyataannya termasuk juga pilihan kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi Allah memberikan real gitu. Nah, disitulah nah dari sinilah hubungan ilmu dalam dengan psikologi itu dimanfaatkan untuk melihat karakter orang seperti apa. Ya, dari bahasa yang digunakan tentunya. Jadi kalau kita melihat orang kemudian kalau dia berbicara, apalagi marah misalnya, itu bahasanya itu keluar nama-nama binatang misalnya, nama-nama binatang yang negatif gitu kan. Nah itu kita bisa lihat bahwa ini orang ini gimana temperamentalnya seperti apa gitu. Menunjukkan temperamental, menunjukkan latar belakang dia seperti apa, menunjukkan wah, kita begitu. Kita bisa juga kalau anak kecil dia berbicara, itu juga menunjukkan latar belakang di anak kecil ini hidupnya di lingkungan seperti apa sih gitu. Lihat aja bahasa yang digunakan. Kalau bahasa yang digunakan itu kalau dia ngomong itu udah diksi-diksi kasar, kemudian diksi-diksi yang menggunakan nama binatang yang kasar gitu kan, yang mempunyai makna konotasi kasar, jelek, segala macam, ya berarti dia hidup di tengah lingkungan yang masyarakatnya begitu gitu. Tapi kalau anak kecil ngomongnya dia teratur, diksinya juga dijaga, berarti anak ini hidup di tengah lingkungan di, di mana orang-orang dewasanya juga menjaga kesantunan di dalam bertutur kata gitu. Jadi kita bisa lihat seperti itu dan itu berpengaruh ya berpengaruh pada. Nah inilah kajian ilmu dalam dengan ilmu lainnya dan nanti ini ada eh, hubungannya dengan teori kajian makna ya menimbulkan kajian nanti ada ya ya teori yang berkaitan masalah psikologi, teori yang berkaitan masalah filsafat, teori kajian makna yang berkaitan dengan masalah semiotik ya. Selesai. Jadi pembahasan kedua, alhamdulillah kita sudah tuntas ya. Insya Allah nanti minggu depan kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Silakan.
Nih coba Anda dengar ya, berkaitan dengan tadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya dalam konteks makna. Kemana nih? Sebentar. Oh ini. Sekarang kita kembali kepada suara terdengar? Bagaimana cara mengungkapkan kalimat berita. Dengar, Ustaz. Oh ya, Dalam coba konteks bahasa Arab itu ada dua. Yaitu kalimat berita itu kita bisa ungkapkan dengan jumlah fi'liyah atau dengan jumlah ismiyah. Nah ini kita jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah bukan dalam konteks belajar nahwu, bukan ya. Kita sudah sama-sama memahami secara struktural yang disebut jumlah fi'liyah itu adalah gabungan fi'il plus fa'il atau fi'il plus naib fa'il. Contohnya seperti misalnya ya'ishul bakhilu aisyatal fuqara, itu fi'il plus fa'il. Atau fi'il dengan naib fa'il misalnya wa yuhasabul akhiratu hisabal agniya. Nah, yang perlu Anda pahami ketika Anda membuat kalimat berita dengan menggunakan jumlah fi'liyah, bahwa di dalam jumlah fi'liyahnya itu ada pengertian, yaitu maudu'atun li'ifadati tajaddudi wal hudusi fi zamanin muayyanin ma'al ihsar. Artinya apa? Jumlah fi'liyah itu disusun untuk memberikan faedah timbulnya hal yang baru pada masa tertentu secara ringkas. Contohnya misalnya ada syair asyraqatis syamsu wa qad wallad dhalamu hariban. Asyraqatis syamsu, matahari telah terbit. Wa qad wallad dhalamu hariban, sedangkan gelap berpaling dan lari. Nah, dari contoh ini tidaklah diambil pengertian selain terbitnya matahari dan hilangnya kegelapan di masa yang telah lewat. Jadi kadang-kadang jumlah itu mempunyai faedah berlangsungnya sesuatu hal yang baru dan secara evolusi dengan melihat keadaan dan dengan bantuan tanda-tanda yang menyertainya, bukan secara asal semula. Di dalam penggunaan jumlah fi'liyah ini, yang perlu Anda pahami adalah memberikan makna al-istimrar at-tajaddudi. Istimrar tajaddudi artinya memberikan makna keberlangsungan dan hal yang baru. Barunya itu bisa muncul syai'an fa syai'an. Dan itu kita bisa lihat biasa bil maqam, berdasarkan maqam ini seperti apa, dan itu biasanya dibantu dengan qarinah, bukan kepada strukturnya, ya. Dan syaratnya yang menggunakan jumlah fi'liyah ini harus menggunakan fi'il mudhari', seperti yang kita pelajari dalam ilmu dalalah, bahwa fi'il mudhari' itu mengandung makna tajaddud, al-istimrar, tajaddudi, ya, seperti misalnya yadhhabul qitaru min Jakarta ila Surabaya. Nah, penggunaan kata yadhhabnya itu ada tajaddud, ya, istimrar tajaddud. Dia berangkatnya itu ya terus berlangsung, tetapi ada hal-hal yang baru, syai'an fa syai'an. Kalau qitar itu ya berhenti, ntar jalan lagi, berhenti dan berhenti. Itu yang kita pelajari dalam ilmu dalalah. Nah, begitu juga dalam kalimat berita, kalau ada orang memberikan suatu kalimat berita, kemudian kalimat itu berita menggunakan fi'il mudhari', itu bisa jadi memiliki makna yang disebut dengan al-istimrar at-tajaddudi. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini ya Anda sudah memahami secara strukturalnya itu ya mubtada dan khabar. Tapi yang perlu Anda pahaminya itu adalah jumlah ismiyah ini tidak menunjukkan makna tajaddud wal istimrar. Dia hanya sebatas penetapan aja, menetapkan, seperti misalnya al-ardu mutaharrikah. Jadi ketika Anda mengatakan al-ardu mutaharrika itu, kita jadi ya, faedah yang kita bisa ambilnya itu hanya ya tetapnya gerakan bagi bumi itu dengan tanpa melihat timbulnya gerakan bumi itu secara baru, ya. Dia hanya ya gerak bumi, tidak ada hal-hal yang bersifat baru gitu kan. Akan tetapi terkadang jumlah ismiyah ini bisa keluar dari mana asalnya. Tadi ketetapan tadi tidak menunjukkan suatu hal yang baru, ya. Nah, hal yang baru ini apa? Hal yang baru itu tadi menunjukkan ad-dawam wal istimrar, menunjukkan keterusannya, keberlangsungan terus menerus dan tetap berlangsung terus menerus. Dan itu pun juga berdasarkan qarinah, ya.
Dan qarinahnya ini mungkinnya bukan berkaitan dengan masalah fi'il mudhari seperti kayak jumlah fi'liyah, tidak. Tetapi qarinahnya itu bisa jadi pembicaraannya itu dalam konteks memuji misalnya, ya, atau dalam konteks menghina misalnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, menggunakan jumlah ismiyah di sini ini mengandung dawam wal istimrar. Jadi jumlah ismiyah di sini tufidu dawam wal istimrar. Itu konteksnya, konteks penting. Artinya Allah memuji Nabi Muhammadnya itu yang memiliki akhlak yang mulia, yang agung itu adalah terus sampai kapanpun dan terus berlangsung sampai hari kiamat, jengkelnya gitu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggunaan jumlah ismiyah itu ada yang pertama, ya, dia hanya sebatas menetapkan sesuatu tanpa memberikan informasi hal-hal yang baru, tetapi juga mengandung makna bisa kita gunakan sebagai makna dawam wal istimrar. Tapi konteksnya bukan menggunakan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari tadi jumlah fi'liyah. Tapi kalau jumlah ismiyah itu konteksnya adalah dalam konteks memuji atau menzom dan lain sebagainya. Itulah cara mengucapkan kalimat berita dengan dua cara, yaitu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau kita memahami jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah mengikuti pemahaman ilmu balaghah, nah, maknanya nanti seperti itu. Jadi kalau kita bisa membaca Al-Quran itu bisa menunjukkan makna yang pemahaman seperti itu. Seperti misalnya kalau kamu melihat misalnya ada ungkapan yang sering saya katakan, misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, Allah dalam kalimatnya adalah la ta'lamun syai'a, itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, maknanya apa? Nah, itu ada al-istimrar dan tajaddudi, ya, bahwa kamu itu ke depannya itu bisa menjadi orang yang berilmu dan pengetahuan, ya, kalau tiga piranti itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak digunakan tiga pirantinya itu, ya tetap dalam konteks la ta'lamuna syai', tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Jadi ada istimrar dan tajadudinya, kamu berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, karena waktu juga saya mohon diri ini karena jam 9 kan ada acara juga. Insya Allah nanti kita sambung yang depan dengan pembahasan yang baru. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Syukran Ustaz. Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.